Jadi Koja itu adalah komunitas orang-orang Gujarat, khususnya Pakistan. Oh, Gujarat Pakistan. Iya, yang datang di Indonesia membawa agama, budaya, seni maupun kuliner. Ini memang makam-makam banyak keramat, jadi hati-hati lah sini juga nih. Ya menurut mitos juga nih ada macan putihnya nih di Syarifah Fatimah nih. Iya, ini jejak Pandanaran juga ini hampir sama dengan Kauman, kebersamaan. Ya, cuman tahunnya saya tidak jelas. Oke. Karena saya generasi. Oke, katanya udah 250 Iya, betul. tahun, 2,5 abad. Itu memang di sini ada bubur India. Itu sejak Cindil Abang, sejak saya belum lahir udah ada seperti itu, sampai tradisi itu sampai sekarang masih dikembangkan oleh regenerasi. Kalau malam Jumat itu gulai, jadi bubur gulai. Khusus Jadi, malam Jumat? Iya, malam Jumat. Jadi kalau gini bubur India tapi ada jangannya gitu. Tahun 96 di rumah saya itu saya tambah terbusuk-busuk. Yang lama terus yang ke sana. Semestinya mesin-mesin yang lain begitu juga, tapi mesin sekarang ini tidak meniru Nabi. Oke, di belakangku ini adalah sebuah masjid yang umurnya sudah 250 tahun, mempunyai menu-menu kuliner khas yang hanya ada di bulan Ramadan. Di tengah riuhnya kota Semarang, di antara lorong-lorong tua yang menyimpan jejak perdagangan dan perjumpaan budaya, berdiri sebuah masjid yang menjadi saksi perjalanan waktu. Inilah Masjid Jami Pekojan, masjid tua yang telah berdiri lebih dari 1 abad. Tempat percampuran budaya yang menyatu dalam harmoni, menyimpan kisah para saudagar dari tanah jauh, Gujarat. Selamat sore sama Bapak. Sore, Munir. Oke, Kang Munir. Bapak Munir itu kalau di sini di masjid berarti sebagai Saya itu salah satu takmir. Saya tiap 1 bulan sekali Bilal di sini. bilang Iya. alhamdulillah. Bisa. Oke. Bilal Jumat. Bilal Jumat. Oke, Pak. Jadi di sini tuh katanya punya kuliner khas yang hanya ada di bulan Ramadan. Ya, itu memang di sini ada bubur India. Itu sejak Cindil Abang, sejak saya belum lahir udah ada seperti itu, sampai tradisi itu sampai sekarang masih dikembangkan oleh regenerasi. Oh, jadi masih ada di generasi Iya. berikutnya dan terus dikembangkan. Kalau malam Jumat itu gulai, jadi bubur gulai. Khusus Jadi, malam Jumat? Iya, malam Jumat. Jadi kalau gini bubur India tapi ada jangannya gitu. Jadi dikasih tradisi ke Jawa juga. Oke, siapa? Kalau di zaman dulu itu berarti kan memang dari Gujarat gitu ya, Pak? Iya, betul. Dari Gujarat itu Pakistan. Ya, Pakistan, keturunan India. India gitu, Pakistan. Kemudian beliau sebagai pedagang singgah di sini Iya, untuk betul. menyebarkan agamanya. Untuk agama Agama Islam seperti itu. dan berdagang. Brand berdagang Iya, ya, Pak. banyak yang sarung, kacamata, jam, seperti dan macam-macam. Tidak hanya untuk siar agama aja. Oke, luar Ya, biasa. Oke. tapi tetap di sini toleransi beragama tetap dijaga. Tetap jaga, betul itu, Pak. Kalian Ibu sinten? Saya Anissa Devi, Ya, Ibu berarti di sini sebagai pengordinir di saya sebagai ketua UMKM Ya. dari Koja Fondasi Indonesia atau divisi dari komunitas budaya Koja Indonesia. Oke, luar biasa. Ibu, berarti kalau Koja itu adalah suatu komunitas dari orang-orang India yang di sini atau seperti apa, Bu? Jadi Koja itu adalah komunitas orang-orang Gujarat, khususnya Pakistan. Oh, Gujarat Pakistan. Iya, yang datang di Indonesia membawa agama, budaya, seni maupun kuliner. Kalau masjid ini pun udah dari zaman Iya. itu ya, Bu ya? Udah sejak abad tahun 1800 sudah Iya. ada masjid ini. Kebetulan salah satu dari kakek buyut kami juga ada ikut istilahnya mengembangkan atau membawa mensiarkan agama di sini. Di sini di Semarang. Nama
Nama Pekojan berasal dari kata koja, sebutan bagi para pedagang muslim dari Gujarat, India, yang datang ke pesisir utara Jawa pada abad ke-18 dan ke-19. Mereka berlayar melintasi samudra, membawa rempah, kain, dan barang dagangan. Hingga pada tahun 1878 berdirilah masjid yang kini menjadi salah satu jejak penting sejarah Islam di Semarang. Setiap Ramadan, aroma rempah menguar dari dapur masjid. Tradisi membagikan bubur India telah diwariskan turun-temurun lebih dari seabad. Bubur hangat itu bukan sekedar hidangan berbuka. Ia adalah simbol kebersamaan, warisan budaya yang dijaga dengan cinta. Sambil menunggu buka puasa, jadi semuanya udah mulai persiapan, ada yang udah siap-siap untuk melahap bubur India. Bisa sambil mendengarkan pengajian di dalam sana, ya. Ternyata ruangannya AC, jadi sangat asik, adem kayak gitu menunggu buka puasa. Oke, jadi di sini kita dapatnya satu mangkok bubur hangat beserta dengan lauknya. Terus kemudian ada buah semangka. Terus ada juga wingko babat ya di sini. Dan minumannya aku ngelihat ada, wah ini belum tak cicipi ya. Ini kalau nggak mungkin susu coklat ya, mungkin berempah gitu, sama teh. Nah, nanti aku coba yang susunya karena teh itu kan udah seperti pada umumnya. Jadi di sini tadi udah dapat wingko babat ya. Jadi untuk manis-manis di awal. Ya kalau aku lihat tuh ketika sirine bunyi langsung pada makan lur. Ya di sini kita cepat-cepat langsung makan buburnya dari wingkonya dulu. Kita cicip-cicip. Oke. Agak deg-degan udah selesai makan semua lur. Cuma kan pas aku makan lagi azan ya. Jadi nggak boleh. Suaranya nanti kedobel ya. Ini langsung kita santap buburnya. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Buburnya khas rempah. Tidak ada kapulaga-kapulaganya gitu loh. Terus kemudian ada sayur toge sama ada tambahan tahu. Kuahnya itu secara keseluruhannya dia itu lebih ke gurih, ada sedikit manisnya kayak gitu loh, dan rempah khas Pakistan seperti ini loh. Ketika digigit kita dapetin cross dari si togenya. Terus ini ada lauk. Untuk kali ini kita dapat lauk nugget loh. Tekstur buburnya, bubur khas rumahan gitu. Dia lembut. Kita santap ini semridut lezat. Luar biasa. Karena habis ini udah langsung sholat, jadi kita harus cepat-cepat makan. Masjid ini pernah menyaksikan perubahan zaman dari masa kolonial, kemerdekaan, hingga modernisasi kota. Namun satu yang tak berubah, ia tetap menjadi ruang teduh bagi siapa saja yang datang. Selain dari UMKM yang akhirnya sekarang ada di tahun ini,
jajanan-jajanan khas Koja itu ada bubur India ya Bu ya? Iya, bubur India ini kebetulan ada di dalam. Bubur India itu khas dimasak dengan rempah-rempah. Tetapi memang dia bentuknya plain gitu kan. Ada sedikit rasa rempahnya, bisa dimakan dengan berbagai macam jenis sayur. Tetapi yang paling enak saat ini biasa yang ada sayur, semacam sayur lodeh yang pedas itu. Oke, jadi buburnya plain, terus habis itu kena plain si tapi sayur. ada rempahnya. Ada rempahnya, ketemu sama Dimasak sayur. dengan kaldu kambing. Mantap sekali. Oke. Kalau itu juga ada selalu setiap hari ya Bu ya? Enggak, itu hanya khusus di bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan aja. Dan kemudian ada lagi satu makanan yang premium Ya. dari Koja, itu biasanya keluar hanya juga di bulan Ramadan. Kemudian juga disediakan pada waktu ada pengantin, itu diletakkan di kamar pengantin, namanya bolu lapis Koja. Bolu lapis Koja itu kenapa disebut premium? Karena itu merupakan makanan kasta tertinggi di Koja. Cara pembuatannya cukup rumit, membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Setiap bulan Ramadan berarti di sini berjajar orang jualan juga. Iya, ini kita mengenalkan kuliner khas Koja, Bujariat, seperti itu. Jadi memang terus terang baru tahun ini kita mulai, tapi nanti insya Allah kedepannya kita akan tiap tahun ada. Dan ini berlangsung dulu untuk 2 hari, tanggal 21 dan tanggal 22 ini. Untuk tahun depan mungkin ada lagi yang lebih panjang lagi. Oke, kalau untuk makanan-makanan itu kan khas Koja. Itu seperti apa, Mas? Seperti apa? Banyak ya, variasinya. Variannya banyak. Seperti kari India, kari khas gitu. Kan kalau Koja itu kan khasnya Bujariat India. Kalau makanan kecilnya ada pistuban, ada putu tegal, dan banyak-banyak. Nah, berarti ini ada dari jam berapa sampai jam berapa? Kita mulai dari jam 2:30 ya. Jam 2 pada datang, ya itu sudah ada pembeli. Setengah 3 kita mulai jual. Oke, nanti sehabisnya gitu ya. Iya. Siap, jadi nanti teman-teman semuanya yang mau berbuka puasa juga boleh di masjid atau pengen jajan-jajan kemudian dibawa buka pulang juga bisa. Di masjid juga ada bubur India itu yang terkenal. Yang salah satunya sudah menjadi legenda Semarang. Terkenalnya di Masjid Jami Pekojan. Betul, makanya kami datang ke sini. Masjid ini bukan sekedar bangunan tua, ia adalah pertemuan dua dunia. Lengkungan pintu dan jendelanya memancarkan nuansa Timur Tengah dan Gujarat. Sementara beduk dan kentongan menyuarakan tradisi Jawa yang membumi. Bahkan di halaman masjid terdapat pohon bidara, konon berasal dari tanah leluhur para pendirinya. Kami melihat itu Pak, dari eksterior, interior, sampai ada kaca-kaca seperti ini memang khas dari... Khas ini, itu peninggalan sejak dulu. Jadi untuk penambahan cuma yang tingkat-tingkat aja, tapi kalau untuk ini asli. Kalau dari cerita Pak ini tuh berarti masjid itu udah dari tahun berapa Pak? Wah itu 18 tahun, 18 berapa gitu. Gitu ya? Iya, ini sejak Pandanaran juga ini hampir sama dengan Kauman. Kebersamaan. Ya, cuman tahunnya saya tidak jelas. Oke. Karena saya generasi. Oke, katanya udah 250 Iya, betul. tahun, 2,5 abad. Oke, Pak, di sini kan ada banyak makam ya, tadi sempat diceritain sama Ibu, itu berarti dari beliau siapa ke siapa? Ya, di sini makam di leluhur-leluhur di Pekojan sini nih banyak yang domisili di makaman di sini ya, datuk-datuk para leluhur, para sepuh-sepuh kita, termasuk Mak Haji Alwan ini. Ini beliau ini ada romanya, ada para baik, ada para leluhur kita, termasuk ini ada makam Mali ini, Syarifah Fatimah binti Husain Ali Idrus ini. Di Masjid Pekojan Semarang juga ada, di Masjid Pekojan Jakarta juga ada. Jadi ada 2 makam Syarifah Fatimah. Tapi katanya menurut dari datuk-datuk ini ada jasadnya di Semarang ini. Tapi wallahu alam, saya tidak takut juga, tapi saya termasuk sudah dari cicit anggap leluhur dari sepuh-sepuh yang dulu ya. Sini memang makam-makam banyak keramat, jadi hati-hati lah sini juga nih. Ya menurut mitos juga nih ada macan putihnya nih di Syarifah Fatimah nih. Jadi dulu waktu saya kecil juga nih pada takut nih kalau lewat di sini. Ya tapi wallahu alam ya. Jadi kalau kelanjutan ya. Oke, jadi di sinilah ya makam wali yang diceritakan oleh Bapak tadi. Ini udah ada sejak
ya, 1290, dan beliau dari Gujarat langsung untuk menyebarkan agama Islam. Di tengah laju kota yang terus bergerak, Masjid Jami' Pekojan tetap berdiri tenang, bersahaja namun penuh makna. Ia mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, ia hidup dalam tradisi, arsitektur, dan doa yang tak pernah putus. Masjid ini adalah jejak iman para perantau yang menemukan rumah di tanah Semarang. Oke, sholat maghrib udah pada selesai. Terima kasih banyak yang udah nonton video kali ini. Jadi aku buatin eksklusif pas bulan Ramadan. Jadi aku nyari masjid-masjid tuh yang punya kuliner khasnya yang hanya keluar di bulan Ramadan. Nah, salah satunya adalah Masjid Jami' Pekojan. Nah, aku masih minim informasinya tentang masjid-masjid seperti ini yang sejenis. Kamu boleh kasih rekomendasinya di komen. Jadi Mas Yu, kalau di masjid sini itu kalau pas bulan Ramadan ada apa, itu boleh masak-masak biasa juga nggak apa-apa, mungkin masak guling, masak apa, pokoknya ada kegiatan pas bulan Ramadan masak besar di masjid tersebut. Ketik di kolom komen. Oke. Begitu dulu, selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman muslim semuanya. Kalau punya rekomendasi apapun ketik aja di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih kulineran khusus Ramadan bareng channel YouTube Dio Donat.